Shalom, hari ini kita akan belajar tentang pengertian tentang doa. Pada umumnya berpikir bahwa doa adalah meminta sesuatu kepada Tuhan. Tetapi sebenarnya ini hanyalah sebagian dari arti doa dan tidak secara akurat menjelaskan mengenai inti doa. Cara yang paling membantu untuk mengerti doa adalah dengan menyadari bahwa doa adalah sebuah hubungan. Melalui doa kita berdiam di dalam Tuhan. Doa menarik kita ke dalam keintiman dengan Bapa. Ini adalah hubungan pribadi. Matius 6 ayat 9, ketika Yesus mengajar murid-muridnya untuk berdoa, ia mengajar mereka untuk memulainya dengan Bapa kami yang di surga. Ini adalah sebuah pernyataan dari sebuah hubungan keluarga. Doa menyenangkan hati Tuhan. Kitab Wahyu hanya berbicara mengenai doa sebanyak 2 kali, dan di 2 kali kesempatan itu doa selalu dideskripsikan sebagai dupa. Di dalam Wahyu 5:24 tua-tua sujud menyembah, dan setiap dari mereka memiliki 1 cawan emas penuh dengan kemenyan. Itulah doa. Wahyu 5 ayatnya yang ke-8. Kemudian di Wahyu 8 seorang malaikat berdiri dekat mezbah untuk mempersembahkan dupa bersama-sama dengan doa semua orang kudus. Maka naiklah asap kemenyan bersama-sama dengan doa orang-orang kudus itu dari tangan malaikat itu ke hadapan Allah. Wahyu 8 ayat 4. Rasul Yohanes pastilah sudah akrab dengan Mazmur 141 ayat 2 berkata, biarlah doaku adalah bagimu seperti persembahan ukupan, dan tanganku yang terangkat seperti persembahan korban pada waktu petang. Ini menunjuk pada mezbah ukupan di dalam tabernakel. Tindakan doa bersifat 2 arah. Jika doa adalah sebuah hubungan, maka hubungan tersebut haruslah 2 arah, bukannya 1 arah. Yohanes berkata, apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar itu, kami beritakan kepada kamu juga, supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami. Dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan anaknya Yesus Kristus. 1 Yohanes 1 ayat 3 adalah penting untuk mendengarkan suara Tuhan. Kuasa doa. Doa bekerja. Tuhan itu dikenal sebagai Tuhan yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Efesus 3 ayat 20. Kedaulatan Tuhan dan hukum doa. Fungsi yang paling penting dari doa adalah mengubah dan membentuk saya. Tuhan tidak pernah berubah. Tuhan berdaulat dan ia akan melakukan apa yang ia ingin lakukan. Tidak ada seorang pun yang dapat mengubah Tuhan, tetapi doa kita dapat memiliki pengaruh langsung terhadap apa yang Tuhan lakukan atau tidak lakukan. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau, dan aku memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Yeremia 33 ayat 3. Doa mengubah sejarah. Rencana Tuhan bagi kita tidaklah dipahat di dalam beton. Hanya karakter dan sifatnya yang tidak berubah. Tetapi tidak begitu dengan keputusannya. Aturan doa. Aturan pertama, berdoa dengan iman. Baca Yakobus 1 ayat 5 sampai 7, Markus 11 ayat 23 sampai 24. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ibrani 11 ayat 1. Secara alami, kita tidak meminta Tuhan untuk sesuatu yang sudah kita miliki, tetapi untuk sesuatu yang belum kita miliki. Kita berharap, tetapi jika kita memiliki iman, maka hal-hal yang tidak kelihatan yang kita harapkan akan menjadi dasar.
Aturan kedua, berdoa dengan hati yang murni. Mengingat inti dari doa adalah sebuah hubungan yang intim dengan Bapa, maka jelaslah bahwa dosa apapun yang menghalangi hubungan tersebut, bahkan walaupun hanya sebagian, akan mengurangi keefektifan dari doa kita. Tuhan menegaskan kerinduan Tuhan untuk mendengar dan menanggapi doa-doa kita. Yesaya 59 ayat 1-2. Yesus memberi instruksi kepada kita untuk berdoa setiap hari. Ampunilah kami akan kesalahan kami. Matius 6 ayat 12. Petrus mengingatkan kita sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang berbuat jahat. 1 Petrus 3 ayat 12. Pertobatan dan pengakuan dosa, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Matius 6 ayat 13. Memaafkan orang lain. Matius 6 ayat 12. Aturan ketiga, berdoa dengan kuasa. Perbedaan antara doa yang berkuasa dan doa yang lemah adalah Roh Kudus. Perbedaan antara doa yang berkuasa dan doa yang lemah adalah Roh Kudus. Roh Kudus adalah sumber dari Yesus yang ajaib. Lihat Matius 12 ayat 28, Lukas 4 ayat 1 dan 14 ayat 18, Kisah 2 ayat 22 dan 10 ayat 38. Tetapi kamu akan menerima kuasa, Yesus yang ajaib. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atasmu. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Aturan keempat, berdoa dengan ketekunan. Daniel seperti yang kita lihat berdoa selama 21 hari. Sebelum mendapat jawaban doanya, lihat Daniel 10 ayat 12 dan 13. Ia menunjukkan kepada kita mengenai aturan berdoa dengan ketekunan. Yesus berkata bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Lukas 18 ayat 1. Demikian pelajaran hari ini, pengertian tentang doa. Terima kasih.